Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maula Ismail Muhammad, dosen pada Prodi D3 RMIK Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebuah kesempatan dan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Video ini akan menampilkan refleksi praktik pembelajaran yang saya laksanakan secara terintegrasi melalui DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah analisis dan perancangan SIK merupakan mata kuliah keunggulan saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib D3 RMIK yang memiliki bobot 2 SKS praktik dan ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep pengembangan sistem informasi, metodologi dan pengembangan sistem informasi, analisis kebutuhan sistem informasi, rancangan aliran data dalam rekam medis elektronik, perancangan diagram entitas relasional, struktur basis data, desain antarmuka, dan implementasi sistem informasi kesehatan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, demonstrasi, dan project based learning. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mari kita simak video pengajaran mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi kesehatan ya. Kita masuk di pekan kedua, gitu kan? Hari ini kita akan membahas mengenai metodologi dan pengembangan sistem informasi. Kita akan sedikit mereview pertemuan kemarin ya, pekan kemarin. Pekan kemarin kita sudah belajar terkait konsep dasar dan analisa sistem. Konsep dasar dari sistem itu yang kami maksud adalah general system theory ya. Pertemuan kemarin kita sudah belajar latar belakang kenapa dibutuhkan sistem informasi kesehatan SIK, gitu ya. Kita juga sudah belajar apa sih perbedaan manual dan elektronik. Terus kemudian bagaimana arah penggunaan teknologi untuk SIK ke depan. Gitu. Nah, pertemuan kemarin juga kita menyoroti terkait bagaimana pola pikir dalam melakukan analisis, dalam menganalisa suatu sistem. Gitu ya. Kita menggunakan pendekatan teori sistem ya, general system teori input, proses, output. Terkait pertemuan lalu, apakah ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Ya. selain dari faktor efisiensi, sejauh mana sih regulasi pemerintah seperti program integrasi Satu Sehat menjadi pendorong utama Fasus dalam menerapkan SIK? Apakah fasilitas kecil seperti klinik mandiri itu juga bisa siap menghadapi kewajiban ini? Terima kasih, Pak. Ya, bagus Mas Diva ya pertanyaannya ya. Dari teman-teman mahasiswa, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Izin Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Saskia, Pak. Izin menanggapi pertanyaan dari Diva. Menurut pandangan saya, regulasi Satu Sehat ini memang menjadi pendorong utama yang paling ampuh karena sifatnya itu mandatori ya Pak. Nah, tanpa adanya regulasi ketat, fasilitas itu cenderung berada di zona nyaman menggunakan sistem manual. Nah, tapi jika bicara soal kesiapan klinik mandiri, menurut saya banyak klinik kecil yang belum memiliki staf IT khusus. Nah, dan biaya untuk migrasi ke sistem elektronik terintegrasi itu masih dianggap beban operasional tambahan. Nah, jadi menurut saya untuk regulasi ini bagus, tapi pelaksanaan di tingkat Fasus ini kecil dan masih butuh masa transisi. Mungkin cukup. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Yang lain, apa ada tanggapan? Nggak ada. Ya, jadi memang benar seperti apa yang diungkapkan sama Mbak Saskia itu ya. Jadi yang
Permenkes nomor 22 tahun 2024 itu dia memang fungsinya untuk mempercepat proses implementasi SIK ya. Karena memang tadinya itu kan berbasis manual ya. Memang sudah dari dulu gitu berbasis manual, tapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang ini itu akan semakin mendorong, semakin mempercepat proses perubahan dari manual ke elektronik. Nah, memang tentu ada yang namanya tahapan ya, ada tahap. Jadi memang tidak bisa serta-merta begitu Permenkes keluar terus nanti langsung tiba-tiba bim salah bim berubah gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Jadi pasti ada perubahannya. Jadi yang kalau berdasarkan data dari Satu Sehat Dashboard itu memang yang FKT rujukan ya, fasilitas kesehatan tingkat rujukan rumah sakit lah, itu dia rumah sakit pemerintah terutama itu hampir sudah di atas 90%. Hampir 100% itu dia sudah terkoneksi dengan Satu Sehat gitu. Nah, memang yang cakupannya, yang capaiannya paling berat itu seperti tadi diomongkan bahwa di FKTP, dalam hal ini langsung sebut adalah tempat praktek mandiri ya. Nah, di data Satu Sehat Dashboard itu memang juga datanya kurang begitu bagus seperti itu. Tapi saya yakin karena seperti pertemuan kemarin, memang sistem informasi kesehatan berbasis elektronik ini tidak bisa terbantahkan, ini pasti terjadi gitu. Baik cepat maupun lambat pasti arahnya ke SIK berbasis komputer. Jadi ya mau nggak mau saya yakin mereka bertahap akan melengkapinya, baik itu mulai dari sarana komputer atau tablet gitu. Pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan jenis dan model metodologi. Kita akan mengetahui konsep metodologi pengembangan perangkat lunak, kemudian kita akan mengetahui berbagai macam metodologi pengembangan perangkat lunak, dan akhirnya nanti teman-teman akan menerapkan metodologi, salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini problem solving method ini adalah tergantung buku yang digunakan gitu kan, atau tergantung dari pengajarnya, tapi secara konsep hampir semuanya sama, yaitu identifikasi, menyusun langkah, kemudian mengevaluasi, dan terakhir adalah mengimplementasi, terus diulang lagi, atau mungkin ada yang 6 biasanya modelnya kayak gini gitu. Jadi tergantung, tapi pada intinya adalah seperti ini. Nah, kenapa saya menampilkan itu? Pada dunia software, metodologi pengembangan perangkat lunak pun pada intinya seperti itu, gitu ya. Cuma di dunia IT, di dunia pengembangan perangkat lunak, ini lebih dikenal sebagai nama software development life cycle. Jadi apa? Life cycle itu apa terjemahannya bahasa Indonesianya? Siklus kehidupan, ya betul. Siklus hidup software development. Dia akan berputar terus, mulai dari planning, define, design, building, testing, development, nanti planning lagi software berikutnya. Nah, ini kan memang diwujudkan pada real dunia nyata ya. Tahun pertama sudah dibuat sebuah sistem informasi, misal dengan pelaporan A. Ternyata tahun depan terjadi perubahan peraturan. Laporan A sudah tidak digunakan, harus ada laporan B. Tentu kalau ada laporan B mungkin input datanya berubah, prosesnya berubah, kan seperti itu ya. Jadi harus dilakukan planning lagi, define, design, building, testing, development. Terus seperti itu. Software development life cycle adalah proses yang digunakan oleh industri software gitu. Jadi industrial grade ya, bukan yang biasa, untuk merancang, mengembangkan dan menguji software sehingga memiliki kualitas tinggi. Ya tujuannya tentu jelas akan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Nah, high quality ini kan diantaranya kan harus sesuai ya, harus digunakan. Ngapain bikin software kalau nggak digunakan gitu kan? Yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Nah, kata kuncinya kan ini, mencapai penyelesaian dalam waktu dan biaya yang sudah diperkirakan sebelumnya. Kenapa disebut sebagai life cycle? Karena seperti halnya organisme hidup, sebuah software harus memiliki fase-fase berkembang yang terus berulang. Nah, ini akan terus seperti itu, gitu. Nah, di dalam software development ini ada berbagai macam contoh metodologinya. Ada yang disebut sebagai waterfall,
ada yang disebut sebagai prototyping. Ini nanti yang akan kita praktekkan untuk mata kuliah ini, yaitu analisis dan perancangan SIK. Pada semester ini kita akan nyoba prototyping. Jadi teman-teman nanti akan belajar bagaimana caranya secara real gitu untuk menyelesaikan project yang harus teman-teman buat. Ada RUP, RAD, Agile, Extreme Programming, DSDM, dan banyak gitu. Nah, karakteristiknya menggunakan metode pengumpulan kebutuhan. Jadi seperti halnya sudah belajar metodologi penelitian? Belum. Ini mirip dengan metodologi penelitian. Jadi ada fase pengumpulan kebutuhan, gitu kan? Nanti bisa wawancara, bisa group discussion, gitu, atau mungkin dengan telaah dokumen dan lain sebagainya. Yang jelas membutuhkan partisipasi aktif stakeholder sebagai dasar untuk menentukan permasalahan. Nah, yang betul seperti ini. Jadi software yang dibuat itu menyelesaikan masalah. Nah, terus yang berikutnya adalah case tool. Karakteristiknya penggunaan case tool. Case tools itu adalah computer aided software engineering tools. Dan juga memerlukan bentuk sebuah manajemen proyek. Karena bukan lagi, jadi ketika kita mau membuat good software gitu, bukan lagi cuma, yang penting saya bisa bikin aplikasi. Nggak bisa kayak gitu aja. Tadi ada aspek sesuai kebutuhan, ada aspek waktu, ada aspek biaya, kayak gitu. Nah itu makanya muncul manajemen proyek. Setelah kita tahu metodologi apa sih, gitu kan, secara konsep itu apa, metodologi tadi itu banyak sekali, dan itu dia terus berkembang ya. Dari mulai sistem engineering, requirement analysis, gitu kan, desain, kalau dilihat sama gitu kan ya, construction, testing, instalasi, maintenance gitu ya. Kalau dilihat sama seperti tadi ya, tidak sama persis, tapi secara konsep dia akan mendefinisikan masalah, mencari solusi, menerapkan solusi, ya kan, terus mengevaluasi. Pada intinya kan seperti ini, cuma tahapannya memang berbeda. Sistem engineering ini high level arsitektur gitu kan, desain secara umum gitu. Bisa jadi sistem engineering itu banyak gitu ya, blok gede, master plan, requirement analysis. Nah ini muncul functional specification, kriteria diterima, kebutuhannya apa, nanti muncul di bagian analisis gitu kan. Kemudian desain ini mulai desain software yang bagus itu seperti apa, desain tampilan dan lain sebagainya itu di tahap ini. Construction itu mulai bikin aplikasinya. Jadi bikin aplikasinya di waterfall itu bukan tahap pertama. Ini dicocokkan dengan acceptance test spec-nya. Jadi indikator apa yang menyebabkan software itu bisa fitur ngeprint laporan 10 besar penyakit. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, yang kedua prototyping, ini yang akan teman-teman gunakan, memang sengaja untuk semester ini teman-teman akan menggunakan metode prototyping. Prototyping ini secara konsep sama dengan problem solving method ya kalau dilihat, analisis, objektif, evaluate, specify, construct gitu kan. Tapi seperti tadi kalau dilihat secara detail ini akan berbeda. Kenapa? Perbedaannya gimana? Nah, di sini prototype ini akan ada perulangan. Nanti akan diulang lagi. Kalau yang tidak sesuai dibikin lagi. Gitu kan? Akan dievaluasi lagi hasil yang dibikin apakah sudah sesuai atau belum. Terus kayak gitu sampai dengan didapatkan alur yang sesuai. Jadi awalnya itu mungkin hanya tampilan pendaftaran, belum bisa diklik, masih sketsa kasar, kemudian akan lebih baik. Tampilannya lebih baik, menu-menunya lebih bagus, tombol-tombolnya, sampai akhirnya menjadi software yang bisa digunakan. Ya, pertanyaannya nanti ya, langsung terakhir. Jadi biar kita selesai dulu materi. Nah, yang mirip dengan prototyping itu adalah iteratif, sudah berwujud aplikasi. Kalau dari prototyping itu, dari prototype itu kasar, dari aplikasi yang bentuknya sangat kasar. Jadi biasanya kalau di lapangan itu bentuknya adalah tampilan aplikasi aja, belum sampai mock up bahkan, baru cuma tampilan kasar. Kadang ada yang oret-oret, kadang ada yang sudah dengan bagus kayak gitu. Tapi kalau dengan iterasi biasanya sudah berwujud aplikasi mini. Sudah bisa diklik, sudah ada fitur ini, sudah ada fitur itu kayak gitu. Sudah ada aplikasi mini gitu. Nah,
terus dia terus berputar kayak gitu. Jadi aplikasinya nanti tambah besar. Sekilas sama, prototyping dan iterasi sekilas sama, tapi beda. Pendekatannya itu biasa nih, kalau prototyping itu fokus pada eksplorasi kebutuhan yang belum jelas. Kalau iteratif biasanya sudah jelas, gitu ya. Jadi masing-masing metodologi kan lebih bisa jadi cocok untuk kasus-kasus tertentu, gitu ya. Nah, kalau di sini prototyping ini biasanya kalau antara pengguna dan developer itu belum paham. Atau mungkin kalau teman-teman posisi rekam medis ini kan nanti posisinya berarti yang ngarahkan softwarenya nanti mau kemana, kan kayak gitu kan ya, yang paham aturan mainnya gitu kan, yang paham rekam medis itu nanti harus disimpan dalam bentuk seperti apa, kan kayak gitu. Misal aspek legal, formal, dan lain sebagainya kan sedikit banyak rekam medis tahu gitu kan. Kalau misal dari tim pengembang maupun tim dari rumah sakit ini mungkin dirasa belum begitu tahu kebutuhannya seperti apa, ini lebih cocok pakai prototyping. Jadi dari pihak developer tuh baru oret-oret kasar tuh. Jadi nanti dari situ bareng-bareng ditambah bagus, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus kayak gitu. Nah, kalau di sini di iteratif ini biasanya software developer sudah minta waktu dulu, misal sebulan, sudah aplikasi kecil gitu ya. Cuma mungkin kalau di pendaftaran kayak gini, kalau di fitur ini kayak gini, fitur ini kayak gini, tapi udah jadi aplikasi. Tapi belum fix 100% gitu ya. Harus beberapa kali pertemuan lagi. Gitu. Tapi terlihat ya di situ perbedaannya ya. Kalau di sini memang benar-benar dari nol, kalau di sini sudah nggak nol lagi. Gitu. Nah, biasanya titik beratnya itu kekurangannya kalau prototyping ini bisa munculkan ekspektasi palsu tentang produk akhir. Jadi karena sama-sama belum tahu dari awal apa, jadi satu bayangannya kemana, satu bayangannya kemana. Ada kerugiannya. Gitu. Kalau iterasinya tidak dikontrol, bisa jadi nggak selesai-selesai. Malah jadi prototyping. Metode yang sekarang banyak digunakan adalah masuk ke kelompok Agile Software Development. Nah, kalau Agile Development itu bukan nama metodologi ya, tapi kelompok metodologi gitu. Ini hal yang berbeda, gitu kan? Salah satu disruptif teknologi selain open source, gitu kan? Open source itu juga metodologi pengembangan perangkat lunak juga, teman-teman bisa baca sendiri. Dia juga disruptif gitu, Agile ini, karena dia fokusnya beda. Ada 4 manifesto dari Agile. Yang pertama, individual and interaction, over process and tools. Fokus pada individual dan interaksi, bukan hanya proses dan tools. Karena kan kadang kita terpaku kalau kita pakai metodologi, oh ini nih harusnya tahapan sekarang adalah desain. Oh ini nih tahap sekarang harus ini kebutuhan. Gitu kan kita terpaku seperti itu. Nah, kalau dia metodologi itu masuk ke dalam Agile Software Development, tahapan itu masih ada, tapi sudah bukan fokus utamanya. Fokus utamanya adalah interaksinya. Jadi kalau di fase desain itu kan biasanya nanti kalau teman-teman, mungkin kalau teman-teman bimbing KTI, sistem itu yang paling dekat. Teman-teman harus mendokumentasikan tampilan ini, tampilan itu, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau Agile, dia tidak fokus ke situ. Dia fokusnya aplikasinya jalan. Customer collaboration mirip dengan ini ya. Tapi dia perbandingannya dengan kontrak negotiation. Maksudnya apa? Jadi kalau seperti tadi, jadi kan selalu ada aspek biaya di situ kan ya. Karena kan ini jasa gitu kan. Nah, tapi kalau di Agile itu, metodologi Agile yang dipegang itu adalah kolaborasinya. Responding to change over following plan, seperti tadi metodologi. Jadi ini kelihatannya kacau gitu ya. Kelihatannya kacau, tapi tidak. Makanya ini disebutnya dulu saat awal-awal muncul itu dia sebagai disruptive teknologi dalam metodologi pengembangan perangkat lunak. Kalau dulu kayak waterfall, ketika waterfall awal-awal baru ada, metodologi baru ada, ini kan tahun 50-60 kayak gitu kan, memang saat itu case tools-nya itu tidak begitu bagus gitu. Agile ini sudah mulai sekarang banyak digunakan. Secara umum lebih bersifat interaktif dengan pengguna gitu kan, lebih dinamis. Tujuannya mengurangi bad apps.
lebih menggunakan strategi manajemen orang daripada manajemen software. Nanti kita akan lihat ya. Di sini nanti akan saya tayangkan salah satu dari yang tergolong dia masuk sebagai metodologi agile. Ngomong-ngomong, agile itu apa bahasa Indonesia-nya? Agile itu lincah ya. Jadi disebut yaitu software development yang agile, gitu kan, yang lincah. Gitu. Adaptive timnya adaptif, software tetap dikembangkan walaupun software tersebut sudah berjalan. Keren kan ya? Artefak yang dihasilkan dari planning, analisis, desain, dan lain sebagainya adalah kode aplikasi. Jadi bukan lagi dokumen, tapi aplikasi itu sendiri. Gitu. UML hanya digunakan sebagai sarana diskusi. Jadi kalau zaman dulu itu kita bikin UML dulu baru ngoding. Kalau sekarang itu benar-benar diskusinya dengan UML. Jadi pakai papan tulis tuh. Di awal tentu ada project manajernya gitu kan, sama di waterfall, di prototyping semuanya ada project manager. Kita harus punya. Nah, tapi kalau di sini istilahnya tuh beda. Daftar fitur aplikasi atau kebutuhan awal gitu. Jadi starting point-nya itu sudah langsung ada fiturnya tuh apa saja gitu ya. Bahasanya tuh beda tuh. Bahasanya tuh kalau di metodologi yang lain adalah analisis kebutuhan, kan kayak gitu tadi ya. Kalau di sini langsung fitur aplikasi. Nah, terus itu rapatnya juga join riset gitu kan, join rapat bersama dengan pengguna, jadi udah langsung bareng dipaparkan, terus kemudian langsung dibagi. Yang biasa berorganisasi kan biasa ya bagi pekerjaan, ya kan? Seperti manajemen proyek biasa. Gitu. Cuma salah satu hal kalau agile itu ya mau nggak mau agile itu ya orangnya harus bisa ngoding semua gitu ya. Levelnya mirip-mirip lah ya. Gitu. Tapi zaman sekarang nyari orang yang bisa bikin aplikasi saya kira juga banyak gitu ya dibandingkan dulu gitu. Dalam waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan sprint. Jadi sudah langsung diatur waktunya. Nah, ini yang keren, setiap hari tim harus bertemu. Berarti apa ini? Briefing. Ya. Kan biasa kan di kantor ada briefing kan ya. Masing-masing orang diberi tanggung jawab menyelesaikan sprint. Setelah sprint sudah dikerjakan harus bertemu dengan pengguna untuk mengidentifikasi dan melakukan prioritas pekerjaan yang dijadikan sprint berikutnya. Nih kata kuncinya, harus bertemu dengan pengguna. Tadi kan Agile Manifesto. Kalau di prototype, kalau di yang lain mungkin tidak ada kalimat ini. Karena kan kita sudah paham asumsi ya kan masing-masing metodologi memang punya step-nya tertentu ya. Kalau di sini seperti ini. Bapak izin bertanya. Untuk waterfall, kenapa Bapak menggambarkannya bertingkat? Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang bagus. Jadi dari yang waterfall ya. Yang dimaksud apakah ini? Iya, Bapak. Ya, seperti ini. Jadi memang waterfall ini berbeda dengan metodologi. Memang masing-masing metodologi memiliki karakteristik tersendiri ya. Masing-masing metodologi memiliki karakteristik tersendiri. Salah satunya waterfall ini. Jadi kalau waterfall ini dia memang terpancang seperti ini. Jadi memang dia secara berurutan harus diproses seperti ini. Dan masing-masing ini selesai, baru lanjut, selesai, baru lanjut, ini selesai, baru lanjut. Nah, memang seperti ini penggambarannya. Dan memang kalau dengan metodologi waterfall ini, kalau untuk balik lagi ke atas, ya kan bisa aja ya. Ini kan cuma urutannya, tapi cost-nya gede. Karena di sini dia requirement-nya, kalau waterfall itu dia selesai satu tahap, tidak ada proses perulangan di sini. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Kita lanjut untuk penugasan teman-teman. Dan ini nanti akan kita diskusikan ya. Jadi seperti tadi sudah saya singgung di pertemuan di awal bahwa teman-teman masih ingat ya teman-teman kami suruh bikin masing-masing satu tim beranggotakan 4 mahasiswa. Sudah dibuat? Sudah ya, oke berarti tinggal action. Nah teman-teman masing-masing tim nanti akan membuat prototipe awal untuk aplikasi yang akan dibuat nantinya. Jadi ini contohnya adalah
misal teman-teman mau membuat aplikasi pendaftaran pasien baru. Nah, terus dibuat, di sketsa gitu kan. Ini tampilan awal, setelah tampilan awal terus kemudian ada ketika diklik ya, ini kelihatan beda warnanya gitu kan, diarsir gitu ya. Ini ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ketika diklik selanjutnya akan masuk ke tampilan sini. Ketika diklik selanjutnya dia akan ke tampilan terakhir seperti itu. Jadi teman-teman akan saya paksa sesuai dengan aplikasi yang masing-masing teman akan buat, itu membuat seperti ini, prototype, karena kita akan menggunakan metode prototype. Teman-teman bebas menggunakan tools apa saja, nanti hasil yang diharapkan agar teman-teman memahami aplikasi yang akan dibuat, kemudian dapat digunakan sebagai prototype awal untuk mencari kebutuhan pengguna. Ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan saya Laina Sahira. Izin bertanya mengenai evaluasi pertemuan pekan ini. Berarti kami apakah wajib menggunakan ballpoint dan penggaris, Pak, untuk membuat prototipe awal? Dan apakah kami dibolehkan menggunakan Figma? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ini adalah yang saya contohkan ini adalah apa ya istilahnya, minimal yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan ballpoint dan penggaris. Tapi tentu kayaknya teman-teman sudah tidak bakalan seperti ini ya. Teman-teman bebas menggunakan tools apa saja, bisa Figma, bisa Canva atau Visio atau yang lainnya, supaya teman-teman bisa berkreasi. Yang paling utama adalah teman-teman memahami alurnya. Ini yang penting, ketika diklik ini akan muncul tampilan ini, ketika diklik selanjutnya akan muncul tampilan ini. Nah, ini aspek ini adalah yang penting. Terus kemudian tampilan apa yang akan muncul, yang teman-teman bayangkan akan muncul, itu adalah yang penting. Gitu ya. Jadi bukan masalah kertas atau ballpointnya, bukan masalah ballpoint atau penggarisnya, tapi adalah hasil dari ininya. Jadi boleh, bagus kalau mau menggunakan Figma. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pak, izin bertanya. Ya. Terkait tugas ini, apakah kita langsung membuat aplikasinya dari gambar yang telah kita buat, Pak? Oke. Ya, pertanyaan bagus. Ya. Jadi sudah nggak sabar tampaknya ya untuk bikin aplikasi. Ya. Tapi teman-teman, harapan saya adalah karena kan kita akan menggunakan metodologi prototype ya. Jadi teman-teman nanti secara bertahap kita akan membuat ini dulu. Karena nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menganalisis kebutuhan dengan menggunakan apa saja seperti itu. Jadi tugasnya teman-teman yang nanti akan kita diskusikan hasil dari masing-masing tim adalah teman-teman cukup membuat ini aja dulu, gitu ya. Tapi harus detail ya. Jadi tampilan pertama seperti apa, terus kemudian ketika diklik tombol ini jadi apa. Ketika diklik tombol masuk seperti apa, tombol ini, tombol ini. Jadi ketika teman-teman membuat tombol ya berarti akan ada tampilan seperti apa, dan itu semua harus konkret, bisa teman-teman buat tampilannya seperti ini. Walaupun ini masih prototipe kasar dan nanti mungkin masih bisa berubah. Ingat tadi yang prototipe gitu kan, seiring dengan kebutuhan pengguna ini akan berubah sehingga akan menjadi aplikasi yang lebih baik. Ada lagi pertanyaan terkait materi atau mungkin tugas yang harus teman-teman selesaikan dan nanti akan kita diskusikan lagi hasil dari pekerjaan teman-teman? Cukup? Aman? Oke. Saya kira kalau semua sudah cukup, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Sekian video pengajaran dari saya. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.